Halo semua, kembali lagi bersama saya Andi Rahyotauruk. Nah, pada pertemuan kita sebelumnya kita telah membahas bagaimana kita melakukan inisialisasi variabel dan juga inisialisasi karakter. Nah, pada pertemuan kita hari ini kita akan mencoba membahas bagaimana cara kita untuk menginput data dari user. Dan juga kita akan belajar nanti bagaimana cara menggunakan list dan juga tuple. Oke, baiklah rekan-rekan sekalian, kita akan masuk ke bagian penjelasannya. Simak terus video ini. Oke, kita kembali membuka Visual Studio Code kita. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membuat folder baru ya. Kita membuat folder dengan nama pertemuan 2. Nah, dalam pertemuan 2 ini kita akan membuat sebuah file. Namanya adalah input data. Pertama adalah kita mempelajari input data stringnya. .p. Oke. Nah, input data string ini atau input data dari user yang perlu kita pahami adalah kita akan menginisialisasi sebuah variabel di mana variabel ini adalah yang akan menampung data dari si user. Misalnya adalah kita menginput sebuah nama, maka kita buat adalah variabel nama, di mana variabel nama ini adalah input. Kita petik 1, masukkan nama Anda. Oke. Nah, kemudian kita akan memprint setelah kita membuat inisialisasi nama tersebut bahwa variabel nama diinput dari diinput dari user. Maka kemudian kita akan print nama Anda adalah, oke, kita ambil variabel nama, kemudian kita run. Nah, di sini akan muncul di dalam terminal akan muncul masukkan nama Anda. Nah, di sini kita bisa mengetikkannya, misalnya nama. Nah, berarti nama saya adalah Andi. Nah, di sini akan muncul nama Anda adalah Andi. Nah, begitu. Ini adalah merupakan sebuah input data dari string. Nah, kita coba berikutnya adalah alamat misalnya. Alamat. Nah, kita input, masukkan alamat Anda. Maka kita akan print alamat Anda adalah, kita akan mengambilnya dari variabel alamat. Nah, kita coba run. Maka pertama masukkan nama Anda, Andi. Nah, kemudian masukkan alamat Anda, misalnya alamat saya adalah di Sumatera Utara. Nah, alamat Anda adalah Sumatera Utara. Nah, begitu kira-kira. Nah, mungkin untuk input data string ini kita cukup di sini karena untuk inisialis atau input dari user untuk sebuah string cukup sederhana ya. Nah, ini untuk integer sedikit berbeda ya. Kita akan coba membuat file input data integer.p. Nah, untuk input data integer seperti string tadi, ketika kita membuat seperti ini input. Nah, ketika kita membuat seperti ini, maka ini hanya mengeksekusi sebuah string. Ini tidak bisa mengeksekusi sebuah integer. Nah, kita coba misalnya. Misalnya adalah x merupakan input dari sebuah petik 1 masukkan nilai bilangan bulat. Maka kita akan print, kita ambil dari nilai x,
Maka kita akan coba print, maka masukkan nilai bilangan bulat, kita masukkan adalah 12. Nah, memang muncul angka 12 tapi ini berupa integer. Nah, dari mana berupa string. Nah, dari mana kita ketahui? Nah, di sini akan muncul X adalah merupakan string. Nah, sebagai pembuktian satu lagi adalah kita misalkan Y adalah X ditambah 12. Nah, tadi seperti yang kita ketahui bahwa X adalah string. Nah, kemudian 12 ini adalah merupakan sebuah integer. Nah, jadi ketika kita print nilai dari si Y, maka dia akan tidak memunculkan apa-apa. Begitu ya. Dia akan menjadi error karena string ditambahkan dengan integer tidak akan menghasilkan sebuah apa? Menghasilkan sebuah hasil. Nah, di sini ketika kita masukkan nilai bilangan bulatnya ada 12, maka Y akan error. Begitu ya. Karena string ini bukan merupakan sebuah integer. Begitu ya. Nah, jadi bagaimana dong ketika kita menginput sebuah integer? Nah, untuk input sebuah integer agak gampang saja. Kita hanya tinggal menambahkan di depan ini adalah integer. Kita buka kurung biasa, kemudian kita tutup. Nah, begitu kira-kira. Jadi kita akan run. Nah, masukkan bilangan bulat, maka kita ketik di sini 12. Maka di sini akan bilangan bulat 12, maka Y akan di sini adalah 24. Gitu ya. Karena 12 ditambah 12 adalah 24. Begitu ya. Kemudian kita akan mencoba membuat sebuah kode program, di mana kode program ini akan menghitung luas dari persegi panjang. Oke, ini kita buat sebuah komen dulu. Oke, kita misalkan yang pertama adalah kita print terlebih dahulu ya. Print menghitung luas persegi panjang. Nah, kita membuat adalah pertama X, di mana X ini merupakan input dari panjangnya. Nah, kita buat masukkan nilai panjang. Kemudian Y merupakan input, maaf ya, di sini saya salah. Kita buat dulu integer. Kemudian di sini juga begitu. Integer input, masukkan nilai lebar. Oke. Nah, kita akan membuat sebuah inisialisasi, yakni A misalnya. A. Kalau panjang kali kalau luas dari persegi panjang adalah panjang kali lebar, maka kita hanya membuat di sini A sama dengan X dikali Y. Kemudian kita akan print, maka luas persegi panjang adalah, kita ambil dari A. Oke, kita coba run. Nah, menghitung luas persegi panjang, masukkan nilai panjang. Panjangnya misalnya adalah 12. Masukkan nilai lebar, misalnya adalah 10. Maka luas persegi panjang adalah 120. Nah, begitu kira-kira ya. Nah, tadi kita akan sedikit lupa untuk membuat spasinya ya. Nah, mungkin sekian untuk penjelasan dari input data dari user ini, baik dari string maupun juga integer. Yang perlu kita ingat pertama, ketika melakukan input data, kita deklarasikan variabelnya, kemudian kita input dan masukkan nilai dari inputan tersebut. Kemudian yang perlu kita ingat adalah lagi ketika kita memasukkan input data integer, kita harus meletakkan di sini integer, begitu ya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas list. Kita akan membuat di sini file baru, yakni list.
list.p. Pada saat kita membahas mengenai list itu merupakan sebuah data yang berkelompok atau sebuah pengelompokan data. Nah, bukan hanya list yang akan kita pelajari nantinya, kita akan juga mempelajari yang namanya dictionary, tuple, dan juga ada set. Nah, keempat ini memiliki hampir fungsi yang sama, di mana yang merupakan adanya pengelompokan data. Nah, untuk hari ini kita akan khusus membahas hanya list dan juga tuple. Nah, mungkin pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai dictionary dan juga set. Oke, yang pertama kita pelajari adalah list. Nah, list ini merupakan pengelompokan data nanti yang akan dipisahkan oleh koma dan juga akan diapit oleh kurung siku. Nah, misalnya adalah A. Nilai A ini adalah pengelompokan data dari 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini akan kita kurung dengan kurung siku. Nah, kemudian list ini bisa kita edit atau mungkin kita bisa tambahkan, kemudian bisa kita sisipkan atau bahkan kita delete. Nah, begitu kira-kira. Yang penting kita ingat bahwa A itu merupakan kelompok data dari 1 sampai 4. Oke ya. Nah, misalnya yang pertama kita akan mencoba untuk menambahkan sebuah angka atau menambahkan sebuah objek dalam variabel A ini. Oke, kita enter, kita A titik append. Nah, ini sudah ada append, di mana kita akan menambahkan 5. Oke, kemudian kita print nilai dari A. Oke, kita coba eksekusi. Nah, untuk sebuah list ini maka tadi adalah nilai A adalah 1, 2 sampai 4. Nah, kemudian ketika kita membuat append itu akan menambahkan data atau objek di belakang. Begitu ya. Nah, misalnya ada di sini sudah terdapat eksekusi yakni 1, 2, 3, 4, 5. Nah, append ini berarti menambahkan data di belakang. Begitu ya. Kemudian kita akan mencoba membuat ini tadi ya, kita pertama append itu adalah menambahkan di belakangnya. Oke, kemudian kita akan membuat namanya insert. Insert ini adalah memposisikan A, kita insert. Nah, dalam hitungan bit atau pengalamatan sebuah list dihitung dari satu ini adalah merupakan alamatnya adalah 0 di bit ke 0, 0, 1, 2, 3. Nah, ketika kita ingin menyisipkan misalnya angka 5 di 1, 2, 5 di tengah-tengah ini, maka kita akan membuat hitungannya adalah 0, 1, 2, maka kita akan selipkan di 2. Maka dalam bitnya adalah bit kedua, kita masukkan angkanya adalah 5. Begitu. Nah, maka akan muncul di sini eksekusinya adalah 1, 2, 5, 3, 4. Nah, perlu rekan-rekan garis bawahi adalah alamatnya nih atau bitnya nih. Bitnya ini 2 ini adalah bit ke, berarti tadi hitungannya adalah 0, 1. Nah, di sini adalah byte ke 2 itu. Begitu ya hitungannya dimulai dari angka 0 untuk pengalamatan atau bitnya. Untuk memperjelas lagi pengalamatan atau byte-nya ini ya. Jadi misalnya adalah kita akan memprint A pada posisi di byte ke 0. Maka akan muncul nanti 1. Nah, benar akan muncul. Nah, di sini eksekusinya benar muncul 1. Nah, begitu ya. Nah, kemudian kita print misalnya di byte ke 1. Nah, di sini akan muncul 2. Nah, bagaimana dengan byte kedua? Itu akan muncul angka 5. Begitu ya. Ini untuk memperjelas saja bahwa hitungannya mulai dari 0. Begitu ya. Tadi merupakan menu insert ya, di mana kita menyisipkan sebuah data. Nah, sekarang kita dihadapkan dengan menambahkan data
bukan hanya satu, melainkan ada beberapa data yang akan kita tambahkan. Untuk kasus seperti itu, maka kita akan menggunakan sebuah fungsi yakni extend. Nah, kita akan memasukkannya, kita buka kurung siku biasa, kemudian kita buka kurung siku. Kita masukkan tadi nilainya adalah 1 sampai 4, maka kita tambahkan 5, 6, 7, 8. Begitu ya. Kemudian kita akan memprint nilai dari A. Nah, di sini akan muncul 1, 2 sampai 8. Begitu ya. Ini merupakan input data atau menambahkan data, bukan hanya satu, namun ada beberapa data yang ditambahkan. Baiklah rekan-rekan, itu adalah fungsi dari append, insert, dan juga extend. Nah, sekarang bagaimana tiba-tiba kita mengubah atau salah memasukkan fungsinya ini? Misalnya dari extend menambahkan beberapa angka, kita buat menjadi append misalnya. Oke, kita coba. Ini kita buat dulu sebuah komen. Nah, ini kita gunakan append ini. Nah, di mana kita akan membuat append ini adalah kita tambahkan data tadi. Kita buka siku biasa 5, 6, 7, 8. Kita tutup. Nah, kita akan mencoba memprint dari nilai A ini. Maka di sini akan muncul 1, 2, 3, 4. Nah, 5 ini sampai 8 akan dianggap menjadi satu alamat atau dalam satu byte. Gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena tadi fungsi append itu adalah menambahkan satu data di belakang, bukan menambahkan beberapa data di belakang. Begitu ya. Nah, untuk membuktikannya lagi bahwa fungsi append ini salah, kita akan mencoba memprint dari bit ke 0, 1, 2, 3, maka ini akan menjadi di byte keempat. Begitu ya. Kita coba 4. Maka kita print. Nah, maka di sini akan muncul dalam satu byte itu terdapat 4 angka. Maka ini merupakan kita menggunakan fungsi yang salah di sini. Begitu ya. Jadi rekan-rekan harap jangan sampai terbalik ya, menggunakan fungsi append dan juga extend ini. Ini tadi kita buat sebagai komen dulu. Nah, kemudian bagaimana kalau kita ingin memiliki sebuah variabel lain? Misalnya adalah B. B ini dimana B ini adalah 5, 6, 7. Nah, kita akan mencoba menggabungkan nilai dari A dan B. Maka listnya akan menjadi nanti 1 sampai 7. Begitu ya. Bagaimana caranya? Nah, kita akan membuat A titik extend. Karena B memiliki beberapa objek atau beberapa data, maka kita akan mengextend, bukan append. Kita extend nilai dari B. Gitu ya. Maka kita akan memprint. Kita print A, kita coba. Maka di sini list kita menjadi 1 sampai 7. Begitu ya. Itu cara menggabungkan kedua list ini. Begitu. Nah, sekarang kita akan mencoba menghapus nilai dari list ini. Nah, menghapus pun terdapat beberapa cara yang dapat kita lakukan. Yakni misalnya adalah kita hanya menghapus pada byte atau alamat ke, begitu ya. Misalnya kita akan menghapus di alamat 1012, berarti kita akan mencoba menghapus nilai angka 3 ini ya. Maka tadi 012. Maka kita akan coba delete terlebih dahulu. Nah, untuk mendeletenya adalah kita del A, di mana A ini tadi alamatnya adalah 2. Maka kita print nilai A. Maka seharusnya list angka 3 akan hilang. Nah, benar bahwa list angka 3 sudah hilang, begitu ya. Itu cara untuk menghapus per alamat atau per byte-nya. Nah, kemudian ada juga caranya untuk meremove langsung nilainya.
begitu ya. Nah, kita akan menggunakan fungsi remove. Remove. Kita akan menghapus langsung angka 3, begitu ya. Kita akan print. Nah, di sini akan hilang juga angka 3 ya. Jadi tadi del ini akan menghapus byte-nya ya. Sedangkan ini akan menghapus langsung nilainya, begitu ya. Nah, mungkin itu merupakan bagaimana cara kita untuk menambahkan dan juga untuk menghapus. Nah, ada beberapa juga fungsi yang bisa kita gunakan dari data berkelompok ini atau kelompok data list, atau mungkin kita bisa menambahkan beberapa fungsi lagi ya. Nah, oke, kita ini buat sebuah komen ya. Oke, kita bisa membuat yang namanya mengurutkan data dari sebuah list. Misalnya kita buat A sama dengan, kita buat acak, yakni 3, 5, 4, kemudian 7, kemudian 9, kemudian 1, 3, 5, 7, 9, 10, 13, 23, kemudian 45, begitu ya. Kita memiliki sebuah data yakni pada variabel A. Nah, sekarang kita akan mencoba mengurutkannya. Kita bisa menggunakan seperti ini. A, kita sort. Nah, kita sort itu langsung saja kita sort seperti ini. Maka kemudian kita print nilai A. Begitu ya. Kita akan coba run. Maka di sini akan muncul sudah berurut ya. 1, 3, 3, 4, 5, 7, 7, 9, 9, 10, 23, 45. Begitu. Jadi semua data pada variabel A kita ini sudah berurutan. Nah, ada juga cara lain yang bisa kita gunakan. Ini tadi salah satu cara. Kemudian ada juga cara lain, yakni kita buat variabel baru, yakni B merupakan sort dari nilai A, begitu ya. Maka kita print nilai B. Nah, maka akan berurut juga 1, 3, 3, 4, 5, 7, 7, 9, 9, 10, 23, 45. Nah, jadi kita untuk sort sendiri kita bisa menggunakan dua cara, begitu ya. Nah, kemudian ada lagi cara dimana kita membalikkan data dalam sebuah list itu. Jadi tadi kita memiliki angka 3, 4, 7, 9 begitu ya. Nanti kita akan balikkan menjadi 4, 5, 2, 3, 10 begitu. Nah, bagaimana caranya? Kita terlebih dahulu kita buat di sini. Nah, kita tadi memiliki sebuah data pada variabel A, maka kita akan langsung buat A reverse nah, kemudian kita print langsung A. Oke, langsung kita run saja, maka data tersebut akan langsung berbalik ya, atau juga langsung membalikkan dari list tersebut. Maka tadi nilainya adalah 4, 5, 2, 3, 10 sampai angka 3 di sini. Nah, kemudian sekarang muncul pertanyaan, apakah data yang berada pada list ini bisa kita ubah? Begitu ya. Misalnya tadi kita memiliki angka 347, bisa nggak angka 4 ini kita ubah, begitu ya. Kita ubah menjadi misalnya jadi 5. Oke. Jawabannya pasti bisa. Namun terlebih dahulu kita akan mengkopinya atau membuatnya dalam variabel lain, begitu ya. Oke, langsung saja. Kita buat ini sebagai komen dulu.
Oke, kita akan menggunakan nilai A-nya adalah tadi 3 sampai 45 ini. Oke. Kita buat pertama adalah B sama dengan A. Di mana kita akan mengubah tadi nilainya. Di mana nilai B 0, 1, 2, misalnya angka 7 kan kita ubah. Berarti 2 menjadi misalnya 10 gitu ya. Nah, kita akan coba print nilai dari A apakah mempengaruhi nilai dari list di dalam list ini. Kita akan print, maka di sini akan muncul 3, 4, 10. 10 ini sudah berhasil menggantikan angka 7 di sini. Begitu ya. Jadi ketika kita membuat B sama dengan A, kemudian B pada bit kedua kita ubah menjadi 10, maka itu akan mempengaruhi nilai dari A. Begitu ya. Nah, jadi bagaimana kita membuat sebuah variabel lain yang tidak mempengaruhi nilai A? Oke, gampang saja. Kita terlebih dahulu mengcopy nilai dari A tersebut. Bukan membuat B sama dengan A, tapi kita copy nilai dari A tersebut. Nah, misalnya kita buat C sama dengan kopiannya. Untuk mengcopy seperti ini caranya. C sama dengan A. Kita buat dulu terlebih dahulu komennya agar tidak mempengaruhi data kita. A seperti ini, buka kurung siku, kemudian kita titik 2, titik 2, kemudian kita ganti misalnya C pada C berapa tadi, C2 ya, C2 sama dengan 10. Maka kita print A, kita print A, kita print juga nilai dari C. Kita eksekusi. Nah, jika kita lihat, pertama kan kita memprint nilai A. Nilai A itu 7 tidak akan mempengaruhi, tidak akan terpengaruh walaupun kita membuat sebuah variabel C di sini. Nah, yang akan terpengaruh adalah nilai C-nya sendiri, di mana pada bit keduanya akan bernilai 10. Gitu ya. Jadi begitu caranya agar nilai A tidak terganggu. Walaupun kita membuat variabel yang mirip dengan variabel A tersebut. Nah, begitu caranya untuk mengcopy dan juga cara mengedit nilai dari variabel kita, variabel dalam list kita. Nah, mungkin sekian untuk pembahasan kita mengenai list ini. Kita akan langsung masuk ke dalam fungsi yang namanya atau kelompok data tuple. Kita buat filenya tuple.py. Tuple ini merupakan kelompok data atau kelompok data yang sama seperti list tadi. Nah, namun untuk tuple ini sendiri, data yang berada pada kelompok data tersebut tidak bisa diubah dan nilainya akan tetap. Bahkan kita tidak bisa menambahkan, kita bisa menghapus, atau bahkan kita tidak bisa mengedit. Begitu ya. Jadi nilai dari variabel ini nanti akan bernilai tetap. Begitu. Kita tidak bisa membuatnya berubah. Oke, kita langsung masuk ke contoh saja. Misalnya adalah nilai A. Nah, untuk tuple sendiri membedakannya dengan list tadi adalah kita buka tetap, kita akan masukkan data misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Namun ini diapit oleh kurung biasa. Begitu ya. Jadi yang perlu kita ketahui dari tuple ini, karena tadi kita tidak bisa mengedit, kita tidak bisa menambah atau juga tidak bisa menghapusnya, maka yang perlu kita ketahui adalah
misalnya adalah nilai dari kita print nilai A pada bait yang pertama misalnya. Kemudian kita print, kita run, maka sini akan muncul angka 2, begitu ya. Jadi karena tidak bisa diedit, tidak bisa diubah datanya, jadi tidak banyak yang bisa kita pelajari dari tuple ini. Nah, intinya yang membedakan dia dengan list tadi, list bisa diubah, bisa diedit. Namun ketika kita bicara mengenai tuple, ini merupakan data yang tetap dan tidak berubah, gitu ya. Oke, kemudian kita tadi hanya berbicara mengenai data berupa integer. Nah, sekarang bagaimana ketika kita bicara mengenai data berupa string atau elemen berupa string? Nah, sama saja. Untuk tuple dan list bisa kita gunakan data berupa string, namun penulisannya agak sedikit berbeda ya. Jadi misalnya untuk tuple ya, kita misalkan data, kita buat dulu ini terlebih dahulu sebagai komen. Data sama dengan, nah kita membukanya adalah seperti kita akan membuat seperti biasa. Kita akan menggunakan petik 1. Misalnya adalah datanya adalah Andi, kemudian koma, kemudian lagi kita huruf. Ini adalah nama belakang saya. Kemudian kita buat tanggal lahir, misalnya adalah tanggal lahir saya 3/10/1997, gitu ya. Nah, data tersebut pertama adalah kita buat nama Andi itu adalah nama depan, kemudian nama belakang, kemudian ini adalah lahir, data lahir. Ini merupakan tadi data. Beginilah cara untuk menuliskan ketika kita membuat sebuah data berupa string. Oke. Jadi pertama kita akan kita print terlebih dahulu nama depan. Kita run, maka nama depannya sini adalah Andi, gitu ya. Jadi pengenalan atau pembuatan variabel lain di sini itu mendeklarasikan semua data yang berada di sini. Jadi tadi misalnya nama depan tadi adalah Andi. Jadi nama depan, koma, nama belakang, koma, data lahir. Oke. Kemudian juga kita print nama belakang. Oke, kita run. Di sini adalah Andi, kemudian huruf, begitu ya. Kemudian bagaimana cara kita menggunakan tanggal lahir ini? Pertama kita buat dulu tanggal sama dengan lahir, data lahir pada bit ke-0. Kemudian bulan, data lahir diambil dari data lahir di bait pertama. Kemudian tahun diambil dari data lahir pada bit kedua. Kemudian kita akan print tanggal. Kita coba, kita run, maka Andi Raihutoru sini ada 3, itu membuktikan bahwa tanggal lahir saya adalah tanggal 3. Kemudian kita coba memprint bulan, kita run, maka sini akan berganti menjadi 10. Kemudian bagaimana kalau kita bicara mengenai tahun, kita run, maka sini akan berubah menjadi 197, gitu ya. Nah,
Untuk list, kita bisa buat seperti itu juga tadi. Kita bisa menggunakan data seperti ini, namun ingat, kita akan menggantinya dengan kurungnya merupakan kurung siku. Begitu ya. Nah, mungkin cukup sekian untuk pertemuan kita hari ini. Hari ini kita telah belajar mengenai bagaimana cara input data dari user. Kemudian kita juga belajar pengelompokan data, yakni list dan juga tuple. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai dictionary dan juga set. Oke, baiklah rekan-rekan sekalian, saya akhiri video ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa rekan-rekan pahami dengan baik. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.